Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tapak Suci Bantul dimanapun Anda berada, bersama saya Dwi Bagus Irawan. Pada kesempatan malam hari ini telah hadir bersama saya Bapak Haji Fahrudin Pendekar Besar. Beliau adalah Dewan Guru Pimpinan Pusat Tapak Suci, sehingga kalau membicarakan mengenai Tapak Suci, beliau adalah salah satu pakarnya. Kemudian hadir di samping saya juga Bapak Totok Sudarto. Beliau adalah Ketua PGRI Kabupaten Bantul, Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Bantul, dan Wakil Ketua PDM Kabupaten Bantul. Wah, lengkap sekali Bapak Toto ini. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan membicarakan mengenai internalisasi pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler Tapak Suci. Seperti kita ketahui bersama bahwa dunia pencaksilat hari ini menjadi salah satu ekstrakurikuler yang sangat populer di sekolah-sekolah. Pasca Asian Games menjadi juara umum pencaksilat Indonesia, menjadikan dunia pencaksilat menjadi sangat booming, terutama pada dunia pendidikan. Nah, pada malam hari ini kita akan sedikit menggali apa saja pendidikan karakter yang ditanam melalui pencaksilat, khususnya melalui perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah, bersama dua narasumber kita yang sangat berpengalaman dan sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama, saya akan ke Bapak Fahrudin terlebih dahulu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana, apa itu sebenarnya Tapak Suci dan sejarah Tapak Suci seperti apa? Ngoten. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akan saya jelaskan tentang sejarah Tapak Suci secara singkat saja. Berdiri pada tahun 63, tepatnya tanggal 31 Juli. 31 Juli. Pada waktu itu memang didirikan Tapak Suci di Kauman, Yogyakarta, yaitu untuk menghadapi komunis atau PKI. Semangat nasionalisme ya. Itu adalah sejarah yang pertama. Jadi akhirnya jadi otonom Muhammadiyah. Itu tahun berapa? 67 masuk menjadi organisasi otonom Muhammadiyah yang ke-11 kalau nggak salah. Iya, betul. Ya, diputuskan di Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta pada waktu itu bersamaan dengan muktamar. Itulah sejarah singkat daripada Tapak Suci. Sebuah perguruan yang hari ini sangat besar, menyumbang atlet nasional yang sangat banyak. Betul sekali. Salah satu perguruan yang tidak absen untuk menyumbangkan emas kepada negara ini. Dapat dikatakan demikian ya Pak? Betul. Jadi nguri-uri yang namanya pencak silat itu adalah tinggalan leluhur kita. Ya. Ada 4 aspek dalam mempelajari pencak silat. Aspek yang pertama adalah bela diri. Aspek yang kedua mental spiritual. Aspek ketiga seni budaya. Aspek yang keempat apa? Olahraga ada olahraga prestasi, ada olahraga untuk kesehatan. Seni juga bisa diperlombakan. Seperti dari Bantul, anak dari SD Serut, siapa namanya? Nahla, pernah juara juga di tingkat nasional Popnas di Makassar. Dan untuk Bantul ini sebetulnya pertama kali Pimda yang ada di DIY itu adalah Bantul. Oh, berarti dari Tapak Suci kemudian Pimda pertama adalah Bantul. Sebetulnya Bantul. Namun secara administrasi Bantul itu dibuat Pimda yang kedua. Pimda 1 adalah Pimda Kota Jogja. Berdirinya Bantul harus tahu.
Kapan berdiri Tapak Suci Bimda Bantul? Dulu Komda. Oh, Komda, masih Ya, Komda. Komisaris Komisariat Daerah. daerah. Tahun berapa? Tahun Tahun 74. Itulah resmi berdiri Tapak Suci Komda Bantul, diresmikan oleh Bapak Haji Jarnawi Hadikusumo. pada waktu itu PP Muhammadiyah. Pak Jarnawi sebagai ketua PP Tapak Tapak Suci. diresmikan di Kodim Bantul, Kodim lama, bukan Kodim yang ini. baru. Ya. Ini sejarah Tapak Suci yang begitu besar sehingga hari ini perguruan ini menjadi salah satu perguruan yang besar. Tentu sejarah yang panjang itulah yang membentuk Tapak Suci hari ini menjadi perguruan yang kuat secara internal dan ekspansif secara keluar. Baik, hari ini saya ingin ke Pak Toto. Terkait dengan pendidikan karakter, Pak. Mungkin Bapak kan Ketua PGRI bisa menjelaskan apa itu sebenarnya pendidikan karakter. Iya, terima kasih. Jadi kami yang sudah tua dan guru, ketika saya mengikuti perkembangan Pancasila Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Bantul ini sangat membanggakan. Jadi secara pribadi saya sangat bangga. Bahkan yang disampaikan Pak Farudin tadi, saya ada di sana, saya ada di Makassar. Pelaku utama kan? Ya, jadi saya dampingi Nahla itu di sana. Tetapi yang perlu kami sampaikan di kesempatan ini begini. Tadi ada 4 hal ya. Salah satunya di sini adalah moral spiritual, mental spiritual. Nah, dulu Anda pasti pernah mendengar ya, kalau itu namanya saja apa ya, peribahasa dari zaman Latin lah ya, Latin. Mensana and corpore sano, dari badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, hari-hari ini kalau boleh jujur, itu banyak sekarang orang yang badannya sehat, jiwanya enggak sehat. Saya sering itu. Dan para koruptor itu badannya sehat itu. Jadi para pencuri itu, para penjahat itu badannya sehat itu, tapi jiwanya enggak sehat. Nah, apakah kiranya sekarang ini, dan itu sudah dilakukan oleh Tapak Suci, bahwa mental spiritual itu diangkat. Makanya tadi yang olahraganya di belakang ya. Yang pertama bela diri, yang Pak Farudin, yang kedua adalah mental spiritual. Nah, itu namanya soft skill. Soft skill itu keterampilan yang ada di dalam hati kita, yang itu nanti memunculkan suatu perilaku oleh individu untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, itulah karakter itu ada hubungannya dengan hati, dengan jiwa, dengan akhlak, dengan budi pekerti, itu saling berhubungan. Sehingga pembangunan kita, Indonesia, warga kita, Muhammadiyah, itu mesti menurut saya itu diawali dari mental spiritual itu. Mental spiritual itu. Ketika kita salah, tidak ke mental spiritual, itu berarti kita sudah menjauh dari tuntunan Rasulullah. Karena Rasulullah itu dulu bangunannya pertama itu spiritual. Nama itu liutamima makarimal akhlak. Yang lain belum. Yang didandani akhlaknya dulu, kan begitu. Ya? Kalau dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Betul. Nah, itu artinya begini, Adinda, bahwa pendidikan karakter melalui Tapak Suci atau salah satunya melalui Tapak Suci ini memang harus dikembangkan terus agar nanti pemuda-pemudi Indonesia, ya, angkatan muda Muhammadiyah itu nomor 1 dikembangkan adalah akhlakul karimah. Nah, kalau sudah begitu maka mereka akan memiliki integritas. Integritas itu dari kata integer. Integer itu utuh. Utuh itu ora luber, ora kurang. Boten cuil. Ora cuil. Ora pecah, integri. Jadi pemuda-pemudi atau angkatan muda semuanya, kalau kita sudah punya integritas,
itu dijaga integritasnya, itu insya Allah dia sekolahnya bagus, pekerjaannya bagus, kegiatan sosialnya bagus, itu karena dia punya integritas. Dan integritas itu dari mana? Dikembangkan melalui pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter dari mana? Salah satunya dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, sebenarnya Dinda, bahwa siapapun yang melakukan pendidikan itu, apalagi sekarang itu di pandemi COVID-19, itu kan orang tua pada kaget itu. Iya. Waduh, repot ini, saya harus begini begitu. Ya, dia tahu bahwa dulu Ki Hajar Dewantara itu sudah menyampaikan begini, siapapun bisa menjadi guru, dimanapun bisa menjadi kelas. Tapi kita kan nggak tahu ya, ketika ribet begini, wow sudah ribet semua ribet. Nah, kalau itu dilakukan oleh seorang orang dewasa untuk mendidik anaknya, makanya ada pendidikan, ada pengajaran, ya. Jadi kita arahnya di pendidikan. Makanya ya, departemennya juga departemen pendidikan atau kementerian pendidikan. Arahnya di soft skill yang mendidik bagaimana menuju orang baik, gitu, seperti itu. Nah, kalau kita sudah tumbuhkan orang baik, nggak ada kelitih itu, nggak ada korupsi itu, nggak ada menyakiti orang lain, nggak ada. Intinya hanya baik. Nah, kita itu sekarang krisis orang baik, krisis orang jujur, krisis orang berkarakter. Nah itu, makanya menurut saya Adinda dan Bapak selaku pendekar utama, pendekar besar, itu nanti bisa dikembangkan jadi entah itu kurikuler, entah itu ekstrakurikuler, ya, entah itu hidden kurikuler. Dan saya pikir malah lebih penting itu. Tidak banyak sekali kita pendidikan itu yang tidak harus tertulis di situ, tapi dilakukan. Datang salaman, datang hormat dengan orang tua, nggak ada tulisannya. Kurikulum salaman itu nggak ada, gitu. Nggak ada. Terus bagaimana harus menghormati orang tua? Nggak ada itu. Nggak tertulis, tapi hidden, delete, gitu. Tersembunyikan. Itu bisa. Jadi untuk khususnya tapak suci, mudah-mudahan tapak suci berkembangnya bahwa Muhammadiyah yang punya tapak suci itu bisa mewarnai pemuda-pemudi Indonesia apapun orangnya, saya ulangi, apapun orangnya. Maka di Bantul ini Pak Farudin sudah periksa itu banyak sekolah-sekolah negeri yang di situ ada tapak suci. Ya kan? Nah, itu tunjukkan bahwa kita itu dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendidik karakter. Salah satu dakwah Muhammadiyah adalah dengan menggunakan tapak suci, karena tapak suci dapat diterima di semua kalangan, kan, gitu. Betul. Kalau dalam Al-Qur'an An-Nahl 125 kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dakwalah menggunakan yang hikmah. Betul. Saya ke Pak Farudin sekarang. Hari ini kan seperti kita ketahui bahwa hampir di seluruh sekolah Muhammadiyah maupun sekolah negeri bahkan tapak suci hadir. Seperti yang disampaikan Pak Toto tadi. Tapak suci ini Pak, kalau jenengan bisa menjelaskan mungkin dalam sejarahnya, mulai kapan tapak suci itu merambah ke sekolah-sekolah gitu Pak? Untuk yang saya ketahui, untuk pengetahuan saya, itu yang merintis pertama kali tapak suci masuk di sekolah-sekolah tahun 77. Tapak suci Bantul sudah membuka di SMA Piyungan, SPG Piyungan, SPG Imogiri. Setelah itu baru ditiru oleh Pemda Kota. Ada MUHI, ada Mu'alimin. Jadi yang pertama merintis untuk masuk di sekolah adalah Pemda Bantul. Jadi kita harus bangga pada Pemda Bantul yang bisa masuk ke sekolah-sekolah. Mungkin Bapak bisa cerita. Setelah itu adanya muktamar bahwa untuk sekolah Muhammadiyah diwajibkan tapak suci. Ekstrakurikulernya adalah memakai bela diri tapak suci. Namun kita harus persiapkan jumlah pelatih kita yang harus kita pikirkan. Kualitas pelatihnya pun harus betul-betul paham apa itu tapak suci. Sehingga karakter yang disiapkan oleh tapak suci itu bisa masuk. Jelas, tadi saya jelaskan aspek pertama bela diri. Kita harus tahu
tujuan bela diri tapak suci yang sebenarnya itu apa? Tahu nggak? Untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Insya Allah tapak suci itu bisa menyiapkan kader-kader yang betul-betul jadi orang yang soleh dan solehah. Dilihat dari nama saja, tapak suci. Tapak itu bekas, suci itu adalah Kebaikan. baik, bukan tapak kotor. Jadi di mana saja anggota tapak suci berada, kapan saja harus bisa meninggalkan Jejak kebaikan. Bukan malah membuat kekisruan di masyarakat jadi klitih seperti yang disampaikan. Harus ditanyakan, betul tapak suci itu? Jadi klitih. Berarti ketapak suciannya belum. Ada yang salah dalam proses. Di dalam pembinaan karakter itu banyak sekali yang bisa disampaikan pada semua siswa, dari lambangnya, dari cara hormatnya, dari namanya itu tadi, dari ikrarnya, ya, dari moto tapak sucinya, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Dari cara hormatnya, menegakkan tangan kanan, artinya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Tangan kiri direbahkan nahi munkar. Hasbu minallah qablu minannas. Itu dari cara hormat. Maka setiap kali hormat itu di dalam hati ditekankan baca bismillahirrahmanirrahim, siap melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, bismillah siap melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Berapa kali kamu jadi tapak suci melaksanakan hormat? Banyak kali. Dari awal sampai sekarang berarti sudah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, siap melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar berapa kali? Wah, sudah banyak sekali. Itu di pencaksilat itu lambang gerak itu ada maknanya. Hormat ada maknanya. Salam. Yaitu ada salam. Tapak suci juga dimaknai, ada maknanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Penyerahan diri terhadap Allah. Itu. Nah, untuk bisa beramar ma'ruf dan nahi munkar memerlukan keberanian. Ya, maka pernah saya berikan juga ada gerakan-gerakan yang ada maknanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah berserah diri pada Allah. Gerakan inilah kuwata ila billahi masyaallah. Tidak ada kekuatan kecuali daripada Allah. Itu kan gerak itu ada lambang maknanya. Al khairu kulluhu biyadillah masyaallah. Al khairu dilambangkan ini. Kullu nikmatin dilambangkan gerak ini Pak Toto. Ya, jadi segala kebaikan itu datangnya daripada Allah. Dan segala kenikmatan itu datangnya harus diyakini itu. Sehingga tapak suci itu semuanya harus berani beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, latihan fisik kan gini. La yusrifu su'a ilallahi masyaallah. Ini artinya gerakan diartikan. Tidak ada kejahatan apapun yang bisa menimpa diriku jika Allah itu menghendaki. Maka tidak ada anak tapak suci itu yang jadi imih-imih, ya, jadi pengecut, tidak berani beramar ma'ruf nahi munkar, ya, belum nanti ikrar tapak sucinya. Itu adalah pendidikan karakter, menanamkan terkait dengan kebatinan bahwa ikrar yang pertama bisa menyebutkan setia menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah. Nah,
Jadi tidak ada anak tapak suci itu, Sholatnya bolong-bolong. ya kan? Nggih. Terus ikrar yang kedua, Mengabdi kepada Allah, berbakti kepada bangsa dan negara, serta membela kebenaran dan keadilan. ya harus berani membela kebenaran, keadilan. Itulah tapak suci. Ya. Ikrar yang ketiga, Menjauhkan diri dari segala perangai dan tingkah laku yang perilaku yang tercela. tercela. Nah, di tapak suci itu tidak ada di masyarakat kok berbuat tidak baik. Harus jadi contoh di masyarakat. Itulah tapak suci. Wah, anak tapak suci ternyata ya pendidikannya juga maju, ya bisa berprestasi di dalam olahraga apapun, sekolahnya juga. Jangan sampai dicap, wah mlebu tapak suci gara-gara tapak suci sekolahnya Beradul. beradul. Boleh. Ya. Nggih. Jadi kita siapkan betul-betul bahwa tapak suci itu bisa menyiapkan kader untuk Muhammadiyah. Ya. Sekarang PDM Kota, anak tapak suci bukan? Nggih. Ya, harus itu kita contoh. Jadi tapak suci itu harus betul-betul ya tidak melulu di tapak sucinya, namun kalau saya dulu memang saya fokuskan untuk mengembangkan Tapak suci. tapak suci. Di Bantul. Ya, maka saya ditarik, ayo neng pemuda Muhammadiyah, saya tak ngembangkan dulu tapak suci di Bantul. Tuh. Ikrar yang keempat, Mencari perdamaian dan kasih sayang, serta menjauhi perselisihan dan permusuhan. itulah ikrar yang keempat, mencari perdamaian. Oke kancane sehingga ya toh disenangi, banyak teman, banyak rezeki. Juga dilambangkan dalam Persaudara. ini 4 jari merapat. dari rapat. Kalau kita berhasil jadi juara, ya, berprestasi, tidak sombong, ibu jarinya itu tertekuk. tutup. Ibarat padi, Makin berisi, Ya. makin menunduk. belum mutu tapak sucinya dengan iman dan akhlak, saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak, saya Sayangnya. menjadi lemah. Itulah. Sangat luar biasa dalam tapak suci adalah karakter itu sangat ditanamkan bukan hanya melalui bela diri, artinya bukan hanya fisiknya yang kuat, tapi melalui pendidikan rohaninya yang kuat, melalui ikrar, melalui lambang, melalui doa-doa yang diajarkan dalam tapak suci. Artinya setiap gerakan itu memiliki sebuah makna. Baik, sangat menarik terkait dengan karakter yang terdapat dalam tapak suci. Sekarang bagaimana dalam perspektif pendidikan dengan Pak Toto ini? Pak Toto tentu sangat berperan dalam sekolah-sekolah, mengerti dinamika sekolah-sekolah. Nah, begini Pak, saat ini kan pendidikan karakter yang jenengan sampaikan tadi sedikit mengalami kemunduran. Nah, terus kemudian tapak suci hadir sebagai ekstrakurikuler. Menurut pandangan panjenengan, peran tapak suci dalam pengembangan karakter niku sudah seperti apa ngoten? Terutama datang pendidikan Bantul nggih. Iya. Ngoten nggih. Ya, secara kebetulan saya guru di Bantul. Guru, tapi sampai kepala dinas pendidikan tadi seroto suwe tadi. Jadi begini, saya itu akhir-akhir ini sangat bersyukur. Ternyata kita di kemarin-kemarin itu dari 4 kecerdasan komprehensif itu, Nggih. olah pikir, olah rasa, olah hati, olah rogo, itu kemarin itu orang itu cenderungnya ngolah pikir. Manusia Indonesia, orang Indonesia itu pokoknya nek nemnya bagus dia tuh swarga. Nek nemnya elek tuh neraka, dhuwurnya elek. Dulu kan begitu. Nggih. Nah, akhirnya di mana-mana muncul bimbingan orang anak itu hanya bisa menjawab soal tetapi tidak bisa menjawab masalah kehidupan. Itu yang salah. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah berubah.
Dan harusnya kemarin itu masih ujian negara atau ujian nasional, tapi karena pandemi Pandemi. COVID, dimajukan nggak pakai ujian. Nanti kan kita lihat, akan kita lihat ini. Jadi tadi saya sampaikan, ketika pendidikan itu arahnya itu sudah berbelok kepada hanya olah pikir, ya, olah pikir saja, hanya sebatas knowledge itu ya ingatan. Jadi kalau Anda ditanya apa-apa kelingan itu, saya tidak bisa mengatakan bahwa kamu orang cerdas. Kamu hanya ingatannya bagus, gitu. Kalau orang cerdas itu bisa mengatasi kehidupan. Oh, nggak ada orang cerdas itu miskin, nggak ada. Tapi kalau orang apa, makanya dulu ketika pada waktu-waktu beberapa tahun yang lalu ya, tahun 70-an itu, ketika ada anak lahir, umurnya masih kecil, terus ditanya, oh nama Presiden Amerika siapa, terus dia apa, dianggap jenius. Menurut saya bukan. Itu hanya ingatannya saja. Yang bagus. Iya. Dan kecerdasannya belum sampai, kalau nanti diuji, belum sampai tingkat kecerdasannya istimewa, belum. Oleh karena itu, alhamdulillah kami bersyukur sekarang ini arah pendidikan kita itu sudah mau kembali ke jalan yang benar. Siratal mustaqim. Ya, jalan yang benar apa? Ayatnya karakter masuk, pendidikan bukti masuk, itu nanti. Kan ketika orang itu sudah akhlaknya bagus, karakternya bagus, itu insya Allah nanti mengikuti kok dia itu, mengikuti ya. Orang cerdas itu mesti nggak miskin. Mengapa banyak kemiskinan? Dia nggak cerdas. Nah itu. Karena salah satunya misalnya usaha, dia patah semangat, nggak punya kedisiplinan. Nah, nggak disiplin kan masalah karakter. Nah, dia gagal, jadi miskin dia. Itu. Nah, enaknya cuma menerima, nggak pernah dia mau memberi, nggak mau berusaha. Makanya itu menurut saya tapak suci itu nanti pada waktunya ke depan itu harus bisa meng-create kurikulum menyampaikan tuh tapak suci ke depan itu seperti apa. Karena sekarang yang namanya kejahatan kan, kejahatannya sekarang tidak kejahatan fisik, kejahatan digital. Kejahatan intelektual. Iya, kejahatan digital. Orang nggak tahu itu ya. Nah, sekarang kita harus punya bela diri seperti apa. Nah, amar ma'ruf nahi munkar nanti juga kita melalui teknologi yang sekarang ini. Nah, itu harus sudah berpikir begitu. Nah, kalau kita tuh diserang dengan gambar-gambar nggak bagus, diserang dengan berita-berita hoax, diserang dengan tapak suci karena amar ma'ruf nahi munkar harus bisa seperti itu. Nah, karena kembali kepada akhlaknya tadi, budi pekertinya tadi, dan saya berani menjamin ya, ketika kita itu mengikuti Rasulullah, ketika kita mengikuti Al-Quran itu selamat dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Tapi kita itu menggok urusannya urusan materialistis ya. Saya sering sampaikan di forum-forum itu. Karena kegagalan pendidikan karakter itu, bangunannya bagus. Hari Ahad itu masyarakat pada kerja bakti, ya toh, kerja bakti semua tempat-tempat ronda dicat semua, pagar-pagar dicat. Apa yang terjadi nanti? Malam Senin itu ore-orean vandalisme, ya kan? Karena rusaknya ya karakter itu, dia menjadi merusak. Yang satu membangun, yang satu merusak. Nah, ini tugas kita, dan amar ma'ruf nahi munkar itu menurut saya kehebatan kita, dan tidak perlu takut kalau amar ma'ruf nahi munkar itu ya. Tapi terus kayak sampean kan khimah wal mau'idhah hasanah terus diteruskan, nah itu baca dulu bilati hasan. Nek kowe iki beda, nyampaikan saja dengan hasan. Ora usah digebuki dengan lemah lembut. Nah, kira-kira begitu. Kalau seperti ini Pak, melalui kita flashback ke masa lalu mungkin ya, terkait dengan tapak suci selama ini. Kalau yang jenengan sampaikan adalah tapak suci masa depan, bahwa kita harus kemudian amar ma'ruf tapak suci itu sudah mulai harus memikirkan menggunakan digitalisasi. Itu sesuatu salah satunya. Kalau dengan kehadiran tapak suci di sekolah-sekolah tadi, apakah sudah mampu hadir belum tapak suci kalau menurut jenengan ya, dalam membantu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Bantul? Secara jujur kalau di Muhammadiyah ya 90% lah ya. Masih ada beberapa karena tadi Pak Korutin sampaikan kesulitannya mencari pelatih. Ya kan? Nah, tetapi di sekolah negeri baru beberapa ya kan? Di beberapa. Nah, menurut saya itu nanti dikembangkan terus
Jadi bagaimana prinsip kaderisasi di intern Tapak Suci. Intern perguruan. Ada kader terus, tambah terus, kadernya semakin hari semakin tambah sehingga nanti bisa dikembangkan dimanapun gitu ya. Kemudian terutama di desa-desa di pelosok-pelosok, misalnya hanya muridnya hanya sedikit, pelatihnya udah nggak mau karena kalau nggak begitu. Jadi justru di tempat-tempat yang seperti itu diperlukan Tapak suci untuk mendidik itu. Karena kan variasi sekolah Muhammadiyah itu kan ya seperti itu. Yang bagus sekali, yang jelek banget. Yang Sangat timpang. gitu. Dan itu adalah saudara kita yang memang harus kita kembangkan. Jadi Tapak Suci sudah menjadi organisasi otonom, ya kan? Sehingga nanti. Dan alhamdulillah pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul ini sebentar lagi nanti di Balai Muslimin akan ditata ulang seperti itu ya. Jadi dikembangkan, dimanfaatkan ya. Dan kita akan layani nanti kalau Komda, istilahnya apa sekarang? Pimda. Pimda ya. Pimda Tapak Suci Bantul ini sudah punya kantor, punya luar biasa nih. Kita sampaikan itu, kita tunjukkan kepada warga masyarakat bahwa keberadaan Tapak Suci ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu. Dan kita tunjukkan bahwa Tapak Suci ini bisa membangun masyarakat madani, masyarakat yang bagus. Kira-kira begitu. Ya. Selamat, sampean bukan orang Bantul kan? Tapi senang di Bantul kan? Nggih, Pak. Nah, karena kebaikannya orang Bantul. Oke. Saya aslinya pun Ponorogo tapi hijrah. Itu benar arok. Oke. Mungkin begini Pak Farudin. Dinamika perguruan dunia persilatan kan hari ini sangat luar biasa. Mungkin Pak Farudin bisa nih memberikan pandangan terhadap Tapak Suci bagaimana ke depannya. Iya. Jadi karena sekolah-sekolah sudah banyak ekstra daripada Tapak Suci, maka perlu kita siapkan betul-betul pelatih-pelatih itu tahu tentang, karena dituntut untuk membuat silabus, kurikulum, maka perlu kita anak-anak kita yang sekolah di fakultas olahraga ya, itu kita rekrut bagaimana membuat RPP untuk kurikulum, untuk silabus, itu harus betul-betul kita siapkan karena itu tuntutan pendidikan. ya, tapi alhamdulillah bahwa sekarang anak-anak Tapak Suci yang dokter dari olahraga juga sudah banyak ya. Dan sumbangan Tapak Suci ke program pemerintah, baik itu Popnas, terus ada Pomnas, ada kejuaraan dunia, Tapak Suci selalu bisa mengikuti. Ya. Popnas yang pertama tahun berapa? Kelihatannya saya belum lahir. Tahun berapa? Ya. 98. 98. Kejurnas antar perguruan tinggi yang pertama kali. Wah. Itu tahun 79. Kebetulan saya masih jadi mahasiswa di IKIP Karangmalang. Saya mewakili untuk kejurnas antar perguruan tinggi yang pertama di Senayan tahun 79, yang membawa adalah Bapak almarhum Profesor Juman Pida. Tahun 79. Ya. IKIP Karangmalang juara umum. UNJ sekarang. Sekarang UNJ. Sekarang UNJ. Emasnya 3. Itu negeri loh ya. Nggih, Nah, negeri. bukan Muhammadiyah loh ya. Tapi ada Tapak Suci loh ya. Nggih. Saya mewakili kelas D kalau tidak salah, dapat emas dari Bantul ya. Bantul. Terus Purwowasono juga dapat emas. Dari mana? Bantul juga.
baru Banar dari Sleman. Pak Guru SMA Sewon itu. Ya, Negeri juga. ya, gurunya Firda. Mas Firda. Yang mendampingi Firda ke Popnas tahun 2011 di Riau. Alhamdulillah dari Bantul dapat Mas. emas. Sampai sekarang beliau Mas Firda pelatnas, kejuaraan dunia dan salah satu atlet kebanggaan Indonesia. Alhamdulillah. Ya, juara kejuaraan dunia sudah beberapa kali. Langganan emas Oh, PON. ini masih jadi atlet PON. Nah itu, jadi betul-betul harus kita persiapkan kualitas pelatih harus betul-betul bisa memenuhi permintaan daripada sekolah. Ada silabusnya, ada kurikulumnya, ada RPP-nya. Itu. Insya Allah nanti Bapak Suci segera memikirkan itu karena kita mengikuti perkembangan. Mungkin saya usul dengan Pak Farudin. Jadi kelangkaan pelatih itu menurut saya bisa diatasi dengan media pembelajaran digitalisasi. Orangnya nggak ada, tapi bisa disetel. Oh, gitu. Gerakan apa? Oh, begini. Gerakannya apa? Begini. Bisa dilakukan itu. Dan itu bisa di slow motion. Oh, gerakannya wah, salah satunya begini. Bisa dan bisa juga jarak jauh. Kan itu. Okay. Jadi bisa dikembangkan juga apa namanya? Distance learning. Waduh, bisa. Nah, untuk Model ngatasi, untuk ngatasi kelangkaan pelatih. Tapi itu ya orang gampang membuat itu. Baiklah, kira-kira begitu. Oke. Saya bangga dengan Mas apa? Bagus. Mas bagus. Nah, semoga nanti pada waktunya menjadi pendekar besar. Amin. Gitu. Oke. Ada satu pertanyaan Pak. Ini kan kita mengulik terkait dengan Bantul. Mungkin Pak Toto bisa menjelaskan problematika pendidikan di Bantul dan mungkin Bapak bisa langsung memberikan semacam solusi untuk pendidikan di Kabupaten Bantul. Ya, jadi dimanapun pendidikan kita itu memang ya. Kalau orang mengatakan kita itu berhasil apa belum ya pendidikan, menurut saya ya belum. Di mana-mana belum apa, masih banyak orang jahat. Ketika dunia ini sudah sedikit orang jahat, nah orang bilang ya karena ya. Tapi sedikit orang jahat dan semuanya, nah itu ada pendidikan berhasil. Kalau pembelajarannya mungkin berhasil, bisa membuat pesawat, bisa membuat mobil, bisa membuat motor, itu kan life skill. Tapi itu hard skill. Nah, yang soft skill itu memang masih kendalanya masih harus kita benahi. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan, sekolahnya di sekolah yang bagus, tapi ternyata di luar dia menjadi klite dan menjadi merusakkan nama Jogja, ya kan? Nah, itu seperti itu. Merusakkan pendatang. Iya. Sampai orang mau menyekolahkan di Jogja kan ribet. Jadi kita kalau untuk hal-hal yang sifatnya hard skill kita itu sudah bagus. Tapi untuk yang soft skill, untuk pendidikan moral kita itu belum bagus. Ya, seperti itu. Ya. Ini indikatornya apa? Banyak orang jahat. Buktinya di mana? Buktinya di lembaga pemasyarakatan tambah terus. Nah, kan itu? Nah, itu. Nah, ini kan masih perlu dan Bapak Suci insya Allah bisa menjadi yang paling depan untuk membantu program pendidikan ini, terutama pendidikan karakter, apalagi seni. Tadi kan ada seni itu ya seni itu keindahan. Tuhan itu mencintai seindah, ya kan? Orang yang indah itu seni itu yang dikembangkan perasaannya, ya kan? Perasaannya itu. Nah, ketika orang seni itu wah, yang di seni ya yang indah-indah. Dan kalau menyakiti orang itu tidak indah. Pandangannya juga tidak indah. Melihat darah berceceran tidak indah, ya kan itu ya. Tapi tadi ketika sudah karakternya bagus, badannya sehat, nggak punya musuh, nggak takabur, musuh satu kebanyakan 1000 saudara 1000 kurang. Nah, itu nanti yang harus kita gunakan. Kira-kira itu. Jadi
terus terang saja secara jujur, pendidikan di Bantul untuk yang soft skill ya masih harus kita tata. Mungkin sebelum kita pada akhir sesi acara, mungkin kita akan meminta closing statement. Closing statement. Setelah itu nanti ada pembagian, ada cindera mata yang akan kita berikan untuk materi. Mungkin Pak Fahrudin bisa memberikan closing statement terkait dengan karakter dan ketapak sucian ini. Closing statement ya sedikit mohon gitu. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi betul-betul saya terima kasih pada Pak Toto yang telah memberikan masukan banyak, dan itu akan kita perhatikan ya, kita siapkan betul-betul pelatih yang berkualitas ya, sehingga kita masuk di sekolahan-sekolahan itu sudah tidak memalukan lagi. Kita yakin anak-anak kita yang sekolah di olahraga itu sudah banyak sekali yang bisa kita minta masukan, terus kita sampaikan kepada calon-calon pelatih yang ditugaskan di sekolahan-sekolahan. Jadi kedewasaannya ada, ilmunya untuk menyampaikan itu pun ada. Mungkin ke Pak Toto closing statement. Kalau saya kepada para pemirsa semua, kepada para pemirsa itu, kalau Anda mau cari menantu, carilah yang kader tapak suci. Jangan karakternya bagus. Sepakat Pak. Oh, sepakat Pak. Saya mendukung Pak. Iya, kalau mau cari menantu, carilah yang tapak suci. Ya itu. Setuju Pak? Anak saya belum. Termasuk saya Pak. Demikian kesempatan pada diskusi pada malam hari ini. Atas perhatian saudara sahabat tapak suci Bantul dimanapun Anda berada, kami haturkan terima kasih. Tapi sebelum kita tutup acara, ini ada sebuah oleh-oleh dari Pak Fahrudin. Ini ada kenangan untuk Pak Toto. Terima kasih. Dari anak saya, buku yang disusun anak saya tentang legenda tokoh pencak silat Indonesia, Bapak Edi Marzuki Nalapraya, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Dalam rangka mencari S2 dulu. Oh iya. Bahkan mudah-mudahan bisa melanjutkan untuk S3-nya, untuk bisa membawa kemajuan tapak suci. Iya. Ke sini Mas, ke sini biar terlihat ya. Yang mana? Sini Mas. Ya. Nah, sini Mas. Ya, Bang. Nah, ini. Oke, terima kasih Pak Fahrudin. Ini yang memberikan bapaknya, tetapi yang mengaryakan putranya. Selamat, kami bangga dan sering tak ceritakan di mana-mana itu. Dari Bantul untuk dunia, dari Bantul untuk Indonesia, dan anak harus lebih baik dari bapaknya. Setuju kan? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas. Oke, selamat sukses. Ya. Demikian diskusi pada malam hari ini. Ada kurang dan lebihnya dari saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billah. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.